Diseminasi, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Oleh Ina Risniati, calon guru penggerak, Angkatan 8, dari SD Islam Darussalam Cikunir, Kota Bekasi. In progress. Karena Bu Vina kemarin cuma kebagian berapa ya? 8 jam ya. Kalau tahun ini bisa 24 jam dia. Bahasa Inggris 2 jam di kurikulum Merdeka. Baik, Pak, saya mulai ya, Pak. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam diseminasi, pengimbasan, menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di kelas di sekolah kita SD Islam Darussalam Cikunir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan hadir berpartisipasi dalam Zoom meeting. Kegiatan ini kita selenggarakan secara daring mengingat kesibukan dari kegiatan sekolah kita juga dan waktu yang memungkinkan baru hari ini. Jadi saya sangat mengaturkan terima kasih sekali untuk ketersediaan teman-teman mengikuti diseminasi ini. Namun sebelumnya, sebelum saya memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kelas, sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah dari SD Islam Darussalam Cikunir, Pak Sukoyo,
untuk memberikan sambutan dan juga motivasi bagi saya selaku calon guru penggerak, memberikan dorongan dan juga semangat untuk teman-teman yang lain agar kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita pada malam ini ada kegiatan yang saya yakin sangat positif ya kegiatan ini, dan memang saya berharap kompak selalu teman-teman ya, karena ada teman kita Bu Ina ini pas tengah-tengah nih ya, kalau dalam perjalanan itu Bu Ina di tengah-tengah betul ini, karena pada modul 2 ada 3 modul dan ini modul kedua tentang budaya positif. Itu juga kalau kita pelajari luar biasa ya. Saya pikir 3 modul yang ada nanti dilewati itu luar biasa. Bahkan di bangku kuliah mungkin kita juga nggak pernah dapat ya itu ya kayak gitu. Saran saya Bu Ina ya, terus ikuti apapun yang terjadi halangannya, usahakan supaya bisa diselesaikan ya. Saya selalu bilang tantangan, jangan kalau ngomong tugas itu berat, ini tantangan yang harus kita lewati sehingga Bu Ina bisa dengan sabar, dengan tegar, dengan kuat ya untuk melalui seluruh proses pendidikan guru penggerak ini. Saya baru saja dapat WA tadi dari Kabin GTK ya, bahwa besok tuh ada pembinaan pada guru penggerak angkatan 7. Tapi begitu saya cek, oh ternyata yang negeri, mungkin kalau swasta khawatir mengganggu kegiatan sekolahnya. Dan saya pikir itu pengumuman, ternyata bukan, hanya pembinaan saja. Karena kalau di negeri guru penggerak itu memang jadi salah satu motor utama ya untuk menggerakkan pendidikan. Bahkan mungkin ada tawaran-tawaran kayak kepala sekolah, pengawas, itu sekarang semuanya dari guru penggerak. Buat teman-teman terutama yang memang menunggu giliran dipanggil atau menunggu giliran di diklat, ya ikuti aja apa yang Bu Ina laksanakan ya. Kalau perlu minta pelajari modul-modulnya apa, sehingga nanti teman-teman modulnya sama ya, modulnya sama, tapi itu akan berbeda di lapangan ketika PP-nya beda, fasilitatornya beda. Yang paling membedakan tuh nanti interpretasi dari pesertanya sendiri beda gitu ya. Di angkatan saya nggak ada yang sampai ini apa namanya, ide untuk kayak begini nih nggak ada. Dan saya lihat itu akan semakin bagus karena mereka para CGP atau para PP itu selalu ingin mengembangkan atau ingin menginovasi apa yang sudah pernah, sehingga nanti tiap angkatan itu akan memiliki produk yang berbeda. Nah itu. Nah saya menduga bahwa kan kita ada 6 yang sudah tinggal nunggu panggilan, tinggal nunggu itu 1. Mungkin nanti yang kedua setelah Bu Ina masuk ke lokal 5 biasanya itu langsung dimasukkan. Mungkin ada 2 orang, kayaknya 2 orang. Karena tadi pagi juga saya di WA oleh teman-teman, katanya bersedia lagi nggak jadi PP. Saya belum jawab, belum balas. Saya bilang kalau mau ada surat resmi ya saya coba pelajari. Kalau hanya sekedar nanya-nanya ya nantilah, saya bilang. Nah itu bagian dari sebenarnya ya perjuangan ya. Perjuangan. Terutama memang
berubah ya, kita terus mau berubah. Jadi tiap hari itu kita nggak bisa monoton ngadepi anak-anak. Karena memang ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Teknologi apalagi sangat cepat berubah. Nah, yang kita hadapi ini benda hidup, sehingga perubahan itu sudah sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan gitu ya. Itu, dan akhirnya saya mengucapkan selamat berjuang Bu Ina, mudah-mudahan seluruh halang rintang bisa dilewati dengan baik. Dan kepada teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih karena dukungan, kemudian supportnya untuk Bu Ina. Mudah-mudahan berlanjut juga untuk yang lain gitu. Yang tidak dapat ikut seleksi di guru penggerak atau mencoba gagal juga jangan berkecil hati, karena ilmu itu nanti dapat dari siapa aja. Maka saya mengajak satu aja guru penggerak di sekolah itu cukup sebenarnya ya. Jadi kalau ada kayak begini, kayak Bu Ina, ikut, nanti dapat ilmunya gitu. Jangan dilihat, kan Bu Ina sudah pernah lihat gitu. Jangan lihat siapanya gitu ya. Lihat nanti ilmunya. Kalau perlu Bu Ina kok menjelaskannya begini, coba lihat modulnya dong. Kalau perlu diminta modulnya gitu ya. Sehingga teman-teman bisa baca. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutoyo yang telah memberikan motivasi, dan teman-teman semangat ya. Insya Allah kita ini akan mendapatkan ilmu baru, akan tercerahkan dan membuat kita menjadi lebih semangat lagi gitu datang ke sekolah itu. Karena jujur saya pun merasakan bahwa selama ini kita kurang ya. Selama ini pokoknya banyak hal yang menjadi kita itu tercerah. Sekarang izin ya, saya mau menyampaikan presentasi tentang budaya positif nih ya. Ibu mungkin sudah sering dengar budaya positif itu apa, ini sudah sering dengar di mana-mana ya. Kita lihat dulu. Kelihatan nggak nih Pak? Kelihatan. Kita nanti ada main-main sedikit. Nah ini ya. Tentunya nggak muncul kalau pakai ini ya. Nayanginnya harus pakai yang saya salah kayaknya. Setelah aku fotoin aja. Ya. Kita main-main ya pakai Quizizz. Tadinya saya mau pakai Quizizz. Quizizz juga bisa dijadikan salah satu asesmen ya, asesmen untuk membuat curah pendapat sama siswa kita ya, pembuatan keyakinan kelas bisa juga itu dengan point atau juga dengan Quizizz. Nah, ini saya mau menggunakan videonya ada di sini ya. Baik, Bapak Ibu izin nih saya akan menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan. Aksi nyata budaya positif ini merupakan pengimbasan budaya positif di sekolah kita di SD Islam Darussalam Cikunir, dan nanti akan ada simulasi contoh pembuatan keyakinan kelas. Di sini saya menulisnya masih kesempatan ya. Terus latar belakangnya, mengapa kita membuat aturan, perlu adanya aturan atau kesepakatan di kelas, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa masuknya budaya asing tanpa filter, tanpa saringan yang sering kerap kali ditiru oleh anak didik kita merupakan salah satu dari sekian dampak yang merugikan dari kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga berpengaruh terhadap karakter murid kita menjadi negatif akibat dari pengaruh kemajuan tersebut. Untuk menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, tujuan dari aksi nyata ini diharapkan dapat memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan juga melaksanakan keyakinannya yang telah disepakati atas dasar kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian diharapkan juga siswa
itu dapat mewujudkan yang siswa menjadi siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukurnya apa? Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh kesadaran diri dan terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang kita harapkan ujungnya, gitu ya. Nah, kegiatan ini tentunya sebelum saya mempresentasikan, saya berkonsultasi dulu, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah kita. Kemudian mempraktekkan atau membuat keyakinan kelas bersama semua warga kelas yang ada di sekolah, melakukan kegiatan pembahasan, nah ini salah satunya. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang keyakinan-keyakinan kelas. Dan mungkin langkah berikutnya memantau, merefleksi, serta mengevaluasi kesepakatan yang telah dilakukan. Ini dukungan penuh, terima kasih sekali lagi untuk kepala sekolah yang sudah memfasilitasi, memotivasi, menggerakkan agar kita selalu belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Haji Dewantara bahwa tujuan mendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Ya. Menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki agar dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita sebagai pendidik tugasnya adalah menuntun, ngomong. Menuntun yang bisa kita lakukan adalah menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, namun tetap penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada. Selanjutnya, kita ada pertanyaan dulu nih Bapak Ibu, kita main-main dulu ya. Bapak Ibu boleh masuk kita memainkan kelas poinnya. Silahkan masuk ke www.kelaspoin.app dengan mengetikkan kode 98530 atau juga boleh scan barcode yang ada di sini. Ya, yang berkenan yang bisa memainkan boleh jawab-jawab dulu kuisnya. Ada pertanyaan nih. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing? Apakah sudah menerapkan? Belum diterapkan? Atau belum tahu sama sekali nih ya? Itu pertanyaannya. Atau boleh juga dijawab langsung, boleh dijawab di chat, bebas ya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih. Saya sudah pernah terus. Ya, apalagi sudah diterapkan ya, rata-rata sudah menerapkan budaya positif di kelasnya. Dan lanjut, nah ini untuk pertanyaan berikutnya nih. Tujuan sebagai pendidik adalah kita sebagai apa nih? Apakah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik, atau pilihan berikutnya adalah murid itu menjadi takut dan selalu merasa bersalah, dan yang ketiga murid tertib dan merasa terpecah. Nah, mana di sini yang relevan dengan tujuan kita sebagai pendidik? Boleh dijawab melalui kolom chat. Jawabannya oke, siap. Ya, Bu Dedeh menjawab A. Ya, oke. Ya, dan
Ya, sepakat ya. Jadi jawabannya adalah A. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Baik, lanjut ya. Nah, ini konsep inti dari budaya positif nih Bapak Ibu, bahwa intinya ada 7 ya. Pertama, kita harus merubah paradigma mengajar dulu, kemudian menerapkan disiplin positif dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga kita memberikan motivasi perilaku manusia. Kemudian mengenal posisi kontrol guru kita sebagai apa, dan ujungnya kita akan belajar untuk melakukan segitiga restitusi sebagai solusi dari apa yang sudah diterapkan, dari apa yang sudah disepakati untuk mencapai budaya positif. Perubahan paradigma yang seperti apa saat ini? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita sudah paham ya, ada 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Oke, lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori choice theory ya, yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, manusia itu perlu bertahan hidup, ya, yang merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Kemudian kebutuhan manusia juga, kita itu memerlukan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima sayang, dan merasa bagian itu dari suatu. Dan juga kebutuhan dasar yang lainnya adalah penguasaan, kebebasan, dan rasa kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita itu perlu senang, kebebasan, penguasaan, cinta, kasih sayang, dan juga bertahan hidup. Lalu, budaya positif itu identik dengan disiplin positif. Ya. Disiplin positif, disiplinnya, kata disiplin ini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar, disiplina ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa embel-embel, tanpa reward, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang diharapkan. Nah, kalau dulu kan kita sebelum memulai kegiatan belajar di minggu pertama ya di pekan MTLS, kita selalu menerapkan kalau itu peraturan kelas ya. Kelas seperti apa yang kan kita inginkan, yang diinginkan, kan selalu begitu ya dengan anak-anak. Kemudian apa kewajiban siswa dalam mensukseskannya gitu kan. Jadi kita mengajak kepada siswa nih supaya kelas itu tertib, teratur, nyaman. Nah, kan biasanya di awal-awal seperti itu. Dan dulu namanya peraturan. Nah, sekarang istilahnya itu diganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sama anak-anak. Kemudian, apa akibatnya apabila melanggar? Dan juga, apa konsekuensi yang harus dilakukan kalau anak tersebut melanggar atau melakukan sesuatu hal yang memang tidak boleh dilakukan. Ini contoh simulasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah dilakukan.
kelas 4C. Ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, jadi ciri-ciri dari keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nanti kita akan melihat perbedaannya ya, mana yang termasuk kalimat peraturan dan mana yang termasuk kalimat keyakinan. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian pembuatannya juga melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ini jadi kita melibatkan pendapat anak-anak, berangkat dari pendapat anak-anak mau seperti apa kelasnya, disepakati dan konsekuensinya nanti seperti apa. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nanti tidak kaku dan tidak baku. Kalau misalkan tidak sesuai, bisa disepakati lagi dengan warga kelasnya. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia itu apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ya. Terus, motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya tuh orang akan melakukan sesuatu itu, dia berpikir, bakal dapat imbalan apa ya kalau saya melakukan ini? Atau mendapatkan penghargaan apa? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Ini 3 teori berdasarkan pendapat dari Diane Gossen. Ini yang mungkin sering kita temui di lapangan ya. Hal-hal seperti coba tulis sekian kalimat atau sekian baris ya. Misalnya untuk kasus saya tidak akan terlambat lagi. Anaknya kesiangan terus disuruh menulis ayat misalkan sekian baris atau menulis janji ya dengan beberapa kalimat. Ini termasuknya hukuman. Contoh lain lagi, misalnya kenapa hukuman? Karena situasinya itu tidak relate ya, tidak ada kaitannya. Yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi itu, jadi kalau konsekuensi itu harus ada keterkaitan. Misalnya yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti konsekuensinya itu ya memang harus membersihkan karena memang sudah menumpahkan. Jadi ini konsekuensi bukan hukuman. Ada keterkaitan. Seperti contoh yang di bawahnya lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Oh, kalau ini hukuman. Ini hukuman ya. Nah, habis yang konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, si anak nih mencoret-coret buku teman. Konsekuensinya sebagai bentuk tanggung jawab dia harus menggantikan. Jadi masih ada korelasi gitu ya. Maka ini disebut dengan konsekuensi. Nah, sekilas itu ya gambaran tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dia Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi akibat dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian hukuman membuat anak sakit, ya baik fisik maupun hatinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek sesaat itu gitu. Mungkin di kemudian hari dia sudah bisa melupakan karena dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Hukuman juga bisa
merupakan suatu paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, membentuk konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, akhirnya dia ya udahlah lebih baik tertutup, gak mau terbuka karena takut dihukum. Kemudian akan muncul rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, rasa tidak nyaman, apalagi hukuman itu dilakukan mungkin di depan orang banyak, tidak dilakukan secara berdua. Nah, sementara kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar menjadi mematuhi peraturan, endingnya itu diharapkan anak seperti itu. Kemudian dengan konsekuensi ini anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Mengapa tidak peraturan saja istilahnya? Mengapa harus keyakinan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita sepakat mungkin jawabannya karena untuk keselamatan. Ya. Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kan? Karena sepakat, berarti ini untuk menjaga supaya terhindar dari virus seperti itu ya. Jadi membentuk sebuah keyakinan, sama-sama yakin, sama-sama sepakat. Dan contoh lain misalnya gini, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti untuk apa? Untuk kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik yang munculnya dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, sehingga istilahnya itu diubah menjadi keyakinan keras. Nah, ini ya contoh kalimat-kalimat peraturan. Kalimat peraturan biasanya seperti ini, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, dalam keyakinan kelas, kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif. Berarti inti atau poinnya adalah tentang tanggung jawab. Mari bertanggung jawab. Jadi kalimatnya lebih dipersingkat. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya bisa kita ganti menjadi kami saling menghormati orang lain. Itu bisa disepakati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini khas-khas dari bahasa peraturan ya. Kalau kita buat menjadi kalimat positif dalam keyakinan kelas, kalimatnya bisa diubah menjadi menghormati orang lain ataupun berkomitmen untuk hadir. Ini contohnya. Dan ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi itu bisa menjadi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau juga contoh. Seperti apa penjelasannya? Posisi guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu, nah di sini guru bertindak seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, berarti di sini posisinya guru masih sebagai penghukum. Kemudian dari lontaran-lontaran katanya, misalnya kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Jadi ada ancaman-ancaman. Hasilnya akan seperti apa? Nanti ya siswa kita bisa saja memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, bahkan mungkin berbohong untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi nanti murid pun bisa berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Kan? Dan dampaknya si murid kita bisa mengulangi kesalahan tersebut. Peran kita masih di mana nih Bapak Ibu ya? Apakah masih sebagai penghukum? Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 gitu. Ibu kecewa nih sama kamu. Terus kamu tuh seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali gitu. Ibu udah capek, ibu stres. Nah, itu tuh kalimat-kalimat yang golong dalam posisi membuat orang merasa salah. Orang lain tuh jadi guilty feeling. Jadi kayak disalah-salahin terus. Nah, sehingga membuat guru kita menjadi rendah diri, nggak percaya diri. Ada lagi posisi kita ini sebagai teman. Nah,
Nah, kalau sebagai teman di sini guru menguatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Tapi di sini efeknya apa? Murid bisa jadi ketergantungan dengan hal tersebut. Murid akan meletakkan guru ini sebagai figur yang menurut dia kan ketergantungan juga, ada efek ketergantungan. Sehingga dampaknya akan menjadi lemah, kemudian murid kita tidak mandiri. Lalu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya di sini guru menghitung dan mengukur seperti apa peraturannya, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nanti murid akan berkata seperti ini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Posisi pemantau ini hasilnya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Karena ada iming-iming. Sedangkan kalau posisi kontrol guru sebagai manajer, dari sini guru menjadi pemimpin. Apa yang kita yakini, kita gali lagi kesadaran anaknya, kita bantu lagi apa yang bisa kalian kerjakan atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Kita ajak diskusi, kemudian kita kuatkan kembali sehingga anak bisa memperbaiki atau menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sehingga bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki perilaku yang memang sudah tidak sesuai. Diharapkan kita sebagai guru ini bisa mengontrol diri kita menjadi pribadi sebagai manajer. Atau setidaknya nih, kalau belum bisa menjadi manajer ya menjadi pemantau ya. Jangan menjadi penghukum atau membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah ini ya miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru itu terkadang guru itu menjadi figur yang selalu kontrol itu ada di guru. Kemudian semua penguatan efektif dan yang bermanfaat. Orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu merupakan miskonsepsi, hal-hal yang tidak sesuai, bertolak belakang dengan teori. Lalu murid yang merdeka itu memerlukan kedisiplinan diri. Tujuannya untuk mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Caranya dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini merupakan upaya untuk membangun berpikir kritis agar siswa menjadi lebih mandiri, tanggung jawab, serta membangun motivasi diri. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu berupa menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan mendasari tindakan untuk memperbaiki hubungan, menguatkan, dan fokus pada solusi pemecahan masalah yang seperti yang ini adalah simulasi menyusun keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Pertama, ya, seperti ini, anak diajak bercurah pendapat nih Bapak Ibu, digali pendapatnya, disepakati. Ya, dan ini kita lakukan di awal sebelum pembelajaran ya, di pekan-pekan MPLS minggu-minggu pertama. Ini kita lakukan seperti ini. Tahapannya adalah yang pertama, langkah manual yang bisa kita lakukan, kita bisa siapkan kertas-kertas ya, kertas sticky note atau juga kertas-kertas biasa yang kita potong, kertas bekas kita potong-potong, kemudian kita bagikan kepada siswa. Kemudian siswa kita ajak untuk melakukan
menuliskan apa-apa yang ingin disepakati di kelas bersama gitu, pembelajaran supaya nyaman, eee, bahagia. Nah, kita tawarkan kepada anak-anak, menurut pendapat mereka maunya kelas kita ini seperti apa. Nanti akan muncul beragam pendapat. Inilah yang kita lakukan ya, curah pendapat bersama anak-anak. Jadi teknisnya itu bervariasi, bisa dengan seperti ini. Saya yakin ya, Bapak Ibu, teman-teman bisa lebih kreatif. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah menuliskan pendapatnya masing-masing, masukannya masing-masing, lalu mereka menempelkan pendapatnya di papan tulis kita sediakan di depan ya. Dan ini mereka menuliskan hal-hal yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas menurut pendapat dan kalimat mereka. Lalu tahap ketiga, nah ini nih pembahasan. Siswa bersama wali kelas membahas mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Pembahasan ini dilakukan menggunakan bisa dengan bantuan gambar yang kita tampilkan di slide ya, kemudian kita diskusi bersama mereka. Apa yang boleh dilakukan, kemudian kita juga bisa mengambil secara acak pendapat-pendapat dari anak-anak. Kalau menemukan hal yang sama, sepakat, sependapat, itu bisa disepakati. Atau yang seperti itu. Lalu tahapan berikutnya yang keempat adalah siswa meyakini bahwa hal yang tidak boleh dilakukan itu akan merugikan diri mereka sendiri dan orang lain, sehingga dibuatkan keyakinan kelas dengan kalimat positif. Nah, peran kita sebagai guru merubah kalimat tersebut nih, kalimat anak-anak yang masih ya berdasarkan rasa mereka, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya, kalau misalkan buanglah sampah, nah itu kan masih yang kalimat peraturan ya. Kalau kita ubah menjadi kalimat keyakinan, kami membuang sampah pada tempatnya. Jadi diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian apalagi? Misalnya datang tepat waktu atau hadir 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, itu kan masih kalimat-kalimat peraturan. Kita ganti menjadi kalimat yang lebih positif. Kami atau misalkan gini, dilarang membuli, dilarang menghina teman. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang dilarang, jangan, tidak boleh masih merupakan. Kalau kita ubah menjadi kalimat keyakinan bisa dengan seperti ini. Kami akan saling menghormati. Jadi seperti itu ya kalimat. Nah, ini yang tahap kelimanya. Setelah keyakinan kelas disepakati dan dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimatnya tersebut tidak perlu terlalu banyak karena supaya mudah dipahami, tapi mewakili, misalnya tanggung jawab, kemudian saling menghormati, itu bisa mewakili beberapa poin. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, apabila ada yang melakukan sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang sudah diyakini, maka siswa tersebut diingatkan kembali, misalkan disadarkan kembali dengan kesepakatan yang sudah dibuat, serta dampak terhadap dirinya dan juga orang lain. Kemudian melalui komunikasi bersama guru, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam memperbaiki dirinya. Konsekuensi juga dapat kita buat berdasarkan karakter siswa. Tujuannya untuk memberikan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini nih ada beberapa manakah yang menurut Bapak Ibu pasangannya nih yang tepat yang mana ya? Apakah termasuk konsekuensi, hukuman, dan keyakinan diri? Nah, kalimatnya yang mana? Beriman dan beriman. Mohon maaf, salah pengertian ya. Karena terlambat hadir, maka kamu pulang terlambat 5 menit. Ini konsekuensi atau hukuman ya? Boleh dijawab di chat. Ya, atau di sini mana yang termasuk ke dalam keyakinan?
karena kamu terlambat hadir, maka kamu berlari di lapangan sekolah. Sudah jelas ya bahwa ini termasuk ke dalam bentuk hukuman karena ada ininya. Ujian dilaksanakan jam 7.30 hingga pukul 10.15. Artinya apa? Ini adalah peraturan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Demikian Bapak Ibu tentang keyakinan kelas yang merupakan implementasi ataupun contoh dari penerapan budaya positif. Ya. Boleh kalau ada yang mau menanggapi, kita sharing sebentar ya. Kalau ada yang ingin bertanya tentang ruang lingkup budaya positif, saya yakin ya semua juga sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Cuma mungkin kita masih keliru saja istilahnya, karena sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat peraturan. Sekarang kita ubah, kita ganti dengan kalimat yang lebih positif supaya nanti anak-anak kita pun ini ya bisa memahami, tidak ada yang merasa tersakiti, apalagi ada trauma gitu. Bu Ina nanggapin. Boleh. Kalau tadi keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu kalimatnya sama ya? Sama Pak. Ya, berarti tidak ada kata tidak boleh terlambat itu ya, jangan gitu ya. Tidak, berarti dihindari. Itu kan ininya dulu ya, curah pendapat dulu. Kita ngajak ke anak-anak nih, apa yang boleh kita lakukan di kelas supaya kelas kita ini tertib, nyaman. Itu awal-awal kita mengajak anak diskusinya seperti itu dulu. Nah, baru kalau sudah didapat beberapa kalimat mana yang termasuk kategori boleh, tidak boleh, itu nanti dikerucutkan lagi, kita sepakati, ini kita ganti kalimatnya dengan seperti ini ya. Itu kan nanti kalau anak sudah merasa sepakat, mereka akan berangkat dari kesadaran dirinya sendiri, sehingga kita akan melakukan ataupun lupa melakukan hal itu lagi, kita ingatkan, ingat ya, kan kita sudah melakukan keyakinan, biasakan juga istilahnya. Ingat ya, dengan keyakinan kita nomor sekian. Bina. Ya, kenapa? Bina. Ya. Bukan slide yang sebelah kiri keyakinan, sebelah kanan nilai itu prinsip atau slide tadi Bina tunjukkan tuh yang kalau sebelah kiri tadi ada, iya coba. Oh iya, sebentar. Apa bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan, coba kelihatan tadi. Juga belum, baru dibalik. Balik ke slide keberapa tadi ya, yang pokoknya bagannya kanan kirinya kesepakatan. Nah, nih ini ya. Nah, kalau dia itu peraturan tuh hampir mirip tuh dengan yang Pak Irwin tadi tanya tuh apa namanya, kesepakatan ya. Iya. Jadi kalau keyakinan tuh nilainya itu universal, lebih luas. Jadi misalnya keyakinannya adalah tanggung jawab, itu bisa dibuat beberapa peraturan atau beberapa apa tadi? Apa yang boleh dan tidak kesepakatan. boleh. Beberapa kesepakatan, iya. Jadi yang ditanamkan itu harusnya tanggung jawabnya. Kita kan harus punya rasa tanggung jawab. Jadi kamu harus selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi kamu tanggung jawab itu apa? Harus dengan teman, misalnya kalau minjem apa dikembalikan. Jadi banyak tuh dari nilai. Jadi universal. Menghormati orang lain itu kan universal banget. Contohnya banyak banget. Nah, kalau saya memahaminya, keyakinan itu satu nilai yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan contoh-contohnya itulah yang disebut dengan kesepakatan dan peraturan. Itu menambahkan aja nanti supaya memang yang harus ada di kelas itu sekarang ini nih, yang keyakinan ini. Setiap saat dia melakukan satu hal teguran atau apa, itu yang ditanamkan keyakinannya yang ini. Itu mungkin Bu Ina.
Ya betul, betul Bapak. Dan ini kesepakatan ini nanti kita bisa buat kita pampang dalam bentuk poster besar supaya terbaca oleh semuanya dan anak-anak kita libatkan tanda tangan di situ gitu ya. Nah, saya juga nih sedang membuat jadi nanti mau dibuat dalam ukuran besar, anak-anak ikut tanda tangan, mereka cap jari gitu kan karena belum bisa tanda tangan, terus tulis tangan mereka sendiri untuk supaya mengingatkan. Nah, ini lanjutan dari ini itu kalau misalkan ada pelanggaran berikutnya itu dengan restitusi ya Pak ya. Nah, bahasan kita kali ini baru tentang keyakinan kelas. Nah, itu nanti lebih panjang lagi nih dari budaya positifnya, ada restitusi, bagaimana menangani ketika anak mendapatkan masalah, pendekatannya itu harus seperti apa, karena di sini positif itu jangan sampai menjadi penghukum, tapi harus bisa menjadi sebagai memposisikan kontrol kita ini menjadi manajer. Di mana yang restitusi. Nah, yang sini ini untuk menangani atau salah satu cara memperbaiki diri mewujudkan disiplin anak gitu ya. Ketika kita ada anak nih, kita sudah membuat keyakinan bahwa ternyata masih ada aja gitu yang tidak sesuai atau keluar dari keyakinan. Kita ingatkan kembali, kita sadarkan kembali dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu contoh sederhananya mungkin kita ajak ngobrol kayak kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena setiap anak mereka berbuat apapun pasti ada alasan. Misalnya lagi kalau di kelas saya itu kan ada jadwal piket ya, ada rapi-rapi apa gitu. Kalau selesai belajar itu mengangkat kursi di atas meja misalnya. Sementara anak yang sudah dapat giliran piket dia tidak, malah jajan ke kantong. Itu kan berarti kan sudah sebuah apa ya, pelanggaran sudah dari keyakinan apa yang dibuat bahwa dia tidak bertanggung jawab. Nah, si anak ini bisa kita panggil dengan pendekatan restitusi ini. Karena kok di sini sementara teman yang lain itu di kelas masih melaksanakan piket. Nah, kita ajak bicara dan itu tuh sebaiknya dilakukan secara berdua, tidak di depan orang umum, supaya anak pun merasa tidak terhakimi. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan kembali nih, menurut kamu yang lain bekerja kamu jajan itu baik atau tidak gitu. Itu merupakan kamu sudah bertanggung jawab atau belum. Nah, kita kembalikan lagi nih ke anaknya. Nanti dia akan dengan sendirinya membedakan bahwa apa yang sudah dia lakukan sebenarnya tidak baik dan itu keluar dari tanggung jawab. Lalu berikutnya kita ingatkan lagi dengan keyakinan, menanyakan keyakinan. Masih ingat gak dengan kesepakatan, dengan keyakinan yang dibuat? Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Penerapan segitiga restitusi ini. Jadi ada diskusi, bukan berupa hukuman, tapi untuk mengembalikan kesadaran dan fokus pada solusi. Ya baik teman-teman, ada lagi? Wina, Ya. kalau di kelas 1 kan apalagi awal ya kan untuk menulis panjang belum. Betul Ibu. Paling kalau misalnya 1-2 kata bisa lah itu kan saya tempel di pohon literasi gitu kan. Nah, Ya. kalau yang saya jalankan ke kesepakatan kelas ya, jadi kita diskusi dengan anak ini iya oke setuju, kemudian nitik kan pakai kayak Bu Ina tanda tangan atau apa, kita pakai foto anak-anak di situ. Wah, itu lebih kreatif. Bisa ya? Iya bisa Bu, itu variasi. Boleh aja kan berdiferensiasi ya. Berarti kan kita yang ketik ya, jadi anak-anak kan nggak mungkin nulis kan, jadi kita yang ngetik gitu kan dari hasil dari kesepakatan diskusi kelas gitu. Boleh, intinya muatannya atau kontennya itu ya tentang keyakinan kelas yang disepakati di kelas tersebut. Iya. Ada teknisnya karena memang kelas 1 belum bisa menulis, artinya kan guru nih yang memfasilitasi.
menuliskan. Nah, kalau Bunda Dev lebih kreatif lagi, lebih bermodal lagi gitu kan dengan di print seperti itu, dibuatkan poster yang besar. Nah, itu luar biasa kualitasnya seperti itu. Dan nggak harus memaksakan diri kalau misalkan memang kondisi atau sarplasnya kurang mendukung, kita pakai kertas biasa, ditulis di mana, ditempel di apa. Yang penting menjadi sebuah keyakinan ataupun sebuah kesepakatan yang sudah menjadi keyakinan kelas. Jadi sekarang tuh namanya diganti keyakinan kelas gitu ya, bukan kesepakatan. Istilahnya seperti itu. Nah, penjelasannya yang tadi ini untuk menggali kesadaran, bukan lagi hukuman. Kalau peraturan itu identik dengan hukuman ya, kalimat-kalimatnya belum positif. Nah, yang ini nih. Sini. Kenapa? Nah, ini tuh termasuk keyakinan. Kenapa tidak peraturan saja, kan ini peraturan ya, kenapa harus keyakinan? Nah, ini hal seperti ini kan disepakati, sama-sama sepakat. Kenapa sih naik motor harus pakai helm? Karena semuanya sepakat menjaga keselamatan, sepakat ya, deal ya gitu kan, sudah sepakat, jadi sebuah keyakinan gitu. Ini kalimat-kalimat yang masuk hukuman dan psikologi. Oh, ini kan bahasanya masih umum ya. Hal sederhana yang di sekolah, khususnya di sekolah kita kelas rendah, bahasanya nanti bisa lebih disederhanakan. Intinya gitu Bu, jadi kalimatnya itu menghindari kata jangan, tidak boleh, larang gitu ya. Tidak lagi kalimat-kalimat yang seperti itu. Baik ya Bapak Toyo, Bapak Sutoyo. Iya. Udah cukup. Terima kasih. Iya, silakan. Ya, terima kasih banyak. Yuk. Perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Modulnya nanti akan saya teruskan juga ya untuk CGP yang masih tertunda nih, nanti tinggal memperingan pekerjaan ya, tetap semangat, insya Allah kita terus belajar dan menambah wawasan, nggak akan rugi nanti, justru malah menambah semangat. Capek-capek dikit ya, kita cari hiburan aja ya. Terima kasih Bu Ina pencerahannya. Sami-sami Ibu harus. Saya tutup ya, wabillahi taufiq. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ina. Sama. Terima kasih Bina. Waalaikumsalam.